Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, trainer Amir Faisal. Kalau Anda ingin tahu lebih banyak tentang saya, Anda bisa membuka website saya dengan cara ketik trainer Amir Faisal di Google. Atau kalau Anda ingin belajar di platform digital saya yang lain, Anda bisa bergabung di fanpage saya. Ketik juga trainer Amir Faisal tetapi di Facebook. Oke teman sekalian, kita memasuki babak bonus ya. Jadi saya tambahkan babak bonus karena banyak permintaan supaya diberikan satu contoh yang praktis yang langsung bisa diterapkan untuk membuat konten. Maka hari ini saya buat satu tema lagi yaitu 7 langkah membuat konten sosiopreneur di media sosial. Baiklah teman sekalian, akan saya berikan contoh yang praktis ya, membuat konten di Facebook atau di fanpage. Karena di media sosial ini kita bisa menggabungkan ya, ada websitenya di situ, sudah ada websitenya, kemudian juga nanti kita bisa mengunggah artikel di situ sekalian, ya. Kemudian konten di situ juga bisa kita buat sedemikian rupa supaya menarik, ya. Kemudian kita masukkan juga YouTube, ya. Kalau kita ada video yang tayangkan dalam satu konten, ya, yaitu di fanpage. Tentang bagaimana fanpage sudah kita jelaskan pada bagian sebelumnya ya, tolong dibuka lagi di bagian 3 ya, nanti dibuka lagi. Baiklah teman sekalian, jadi ada 7 langkah dalam buat konten itu. Jadi langkah yang pertama adalah pahami prinsip bahwa konten is king ya. Jadi konten is king. Jadi begini. Jadi sebaik apapun ya lembaga, organisasi Anda, produk-produknya, kegiatan-kegiatannya, tetapi Anda tidak mampu membuat konten yang bagus di media sosial, maka juga tidak akan diperhatikan orang. Ya, dia akan menjadi, kemarin seperti saya jelaskan tadi, jadi orang tidak tertarik untuk membukanya. Ya, sebaliknya, produk yang biasa, kegiatan yang sebenarnya biasa, sudah biasa dilaksanakan orang, tetapi karena kontennya luar biasa, maka dia bisa menjadi viral. Ya, jadi yang pertama, langkah pertama adalah Anda pahami dengan baik ya prinsip dari konten is king. Ya. Kemudian langkah yang kedua adalah dalam konten itu, ya seperti saya sebutkan di awal tadi, itu harus ada bentuk tulisannya, dan tulisan itu dikemas dalam bentuk copywriting ya, dengan teknik copywriting. Nanti tentang copywriting kita perlu belajar tersendiri ya, tapi tulisan itu harus kita kemas sedemikian rupa sehingga memenuhi standar copywriting yang baik ya. Kemudian samping ada tulisan copywriting juga harus ada gambarnya. Yang tadi saya jelaskan bahwa gambar-gambar itu adalah gambar kegiatan ya, yang sudah kita desain begitu rupa ya. Kemudian yang ketiga ada videonya. Ya, kalau tidak ada videonya maka ada link YouTube-nya. Ya, jadi langkah kedua ingat harus ada tulisan copywriting ya, yang kedua ada gambar-gambar yang didesain dengan menarik. Kemudian yang ketiga ada link YouTube-nya. Ini langkah yang kedua ya. Kemudian yang ketiga adalah Anda tentukan segmennya. Ya, jadi nanti sebelum Anda mengunggah YouTube ya, mengunggah artikel itu segmen yang mau disasar dari sekarang ini siapa. Jadi kalau misalnya segmennya adalah usia milenial tentukan juga milenial usia berapa. Ya, misalnya milenial kita ambil yang Gen Y yang usia 25 sampai 45 misalnya. Maka juga kalau kita membuat sebuah artikel di situ, link artikel di situ juga link artikel yang masuk ke dunia atau pikiran mereka.
ya sesuaikan dengan itu, ya. Jadi sesuaikan dengan kemampuan intelektual itu. Tapi kalau inisial di bawahnya juga harus disesuaikan lagi, ya, baik cara penyampaian bahasanya, ya. Tapi bagaimanapun artikel itu harus dibuat ringkas, ya. Juga tadi artikel dibuat juga sesuai dengan strategi-strategi, teknik-teknik copywriting, ya. Jadi tentukan segmennya, ya. Jadi beda segmen, maka beda copywritingnya. Kemudian juga beda nanti kalau kita mau upload YouTube juga YouTube yang beda, ya. YouTube-nya juga sesuaikan juga, apakah itu YouTube berupa kegiatan atau itu YouTube ceramah, ya. Tentu misalnya ceramah juga penceramahnya bidang apa misalnya, bidang kalau misalnya bisnis misalnya juga carikan tokoh-tokoh bisnis, ya, di situ yang tokoh bisnis yang milenial juga, ya, sesuaikan seperti itu. Nah, juga gambar-gambar tadi juga sesuai dengan segmennya. Nah, ini yang ketiga, ya. Jadi yang ketiga adalah tentukan segmen yang disasar. Ya, jadi beda segmen, beda tulisan copywriting-nya, beda YouTube-nya yang ditampilkan videonya, dan beda gambarnya. Ya, ini yang ketiga. Kemudian yang keempat, konten itu diambil begini. Jadi tolong carikan public figure, ya. Public figure. Kalau tadi misalnya sudah Anda tampilkan misalnya YouTube yang di situ ditampilkan adalah YouTube pembicara yang sudah public figure, ya sudah, ya. Tetapi kalau di situ dia tidak memuat video, ya, public figure, maka Anda harus menjadi cari endorser, ya. Jadi endorser itu orang yang memberikan endorsement, memberikan pengakuan gitu, ya. Pengakuan terhadap organisasi Anda, lembaga Anda, ya. Dia berbicara tentang lembaga Anda. Nah, syukur kalau misalnya endorser itu adalah orang yang alumni dari misalnya kalau perguruan tinggi Anda juga alumni perguruan tinggi, ya. Kalau itu organisasi adalah anggota organisasi Anda yang sudah senior misalnya. Nah, seperti itu. Jadi sekali lagi kalau Anda tidak bisa menampilkan sebuah YouTube yang berisi pembicara yang sudah dikenal, ya, tadi sesuai segmennya tadi, maka cari endorser, ya, cari endorser. Kemudian yang berikutnya adalah yang kelima, ya, tema-temanya atau topiknya sesuaikan dengan tren, ya, tren yang sekarang ini sedang digandrungi misalnya, ya, itu carikan, ya. Jadi nanti kalau Anda mencari video, ya, mencari YouTube dan sebagainya, juga cari yang sesuai dengan yang sedang berbicara tentang tren yang sekarang ini lagi dibicarakan, ya. Ini yang kelima. Kemudian yang keenam, ya, buatlah headline, ya, seperti kemarin kita sudah bicara, ya, di bagian keempat, ya, tentang headline. Nanti dipelajari lagi apa itu headline, ya. Nah, ini langkah yang keenamnya adalah Anda harus membuat headline. Setiap Anda mengupload sebuah konten, maka harus ada headline-nya. Sekali lagi, ketentuan headline-nya nanti dibaca lagi, ya. Nah, ini, jadi headline tadi juga nanti didukung dengan foto-fotonya, ya, foto-fotonya, ya. Jadi ini headline ini kalau misalnya Anda menggunakan Facebook atau fanpage, ya, ini mungkin misalnya ini contoh misalnya, ya, misalnya Anda buat headline sebuah pelatihan gratis online misalnya tentang entrepreneur misalnya, ya, misalnya tentang wirausahaan misalnya, gitu, ya. Nah, ini Anda tulis headline di situ, ya. Jadi headline di situ misalnya Anda tulis misalnya, ya, contohnya ikutilah bisnis online 720 jam, ya. Lah, tentu 720 jam itu berarti berapa hari itu? Berarti 40 hari, ya. Tentu saja di situ adalah nanti Anda buat secara berseri, ya, seperti saya membuat platform digital saya ini kan berseri, ya. Nanti secara berseri nanti Anda
secara berkala tiap 3 hari sekali ya Anda upload ya tadi YouTube ya, video atau artikel yang berkaitan dengan tema-tema atau topik yang Anda bahas tadi ya. Yang kan biasanya dari Facebook nawarin, dari fanpage nawarin apakah ini juga akan diupload di fanpage di Instagram ya. Maka di situ Anda off-kan. Dan nanti Instagram nanti kita beri konten tersendiri ya yang mendukung ke fanpage Anda ya. Nanti beda ya. Isinya lebih ringkas. Jadi nanti misalnya tadi di dalam Anda membuat headline di fanpage Anda menulis pelatihan bisnis online 720 jam gratis misalnya, maka nanti di Instagram ya, nanti Anda lebih ringkas lagi ya. Jadi nanti cara buat Instagram itu Anda bisa belajar lagi dengan tutorial yang lain ya. Nah, intinya di situ Anda juga cantumkan foto-foto yang menarik ya tentang kegiatan iklan Anda tentang pelatihan bisnis online gratis 20 jam tadi ya. Maka di situ Anda arahnya supaya dengan cara bergabung di fanpage Anda ya. Nanti fanpage Anda berikan identitas di sana ya, nanti supaya matching ya, jadi antara Instagram dengan fanpage ya. Kemudian sekarang langkah yang ketujuh ya, yang terakhir adalah setelah membuat headline tadi ya, kemudian Anda membuat tagline ya. Apa bedanya headline dengan tagline? Nanti Anda bisa pelajari di bagian 3 dan 4 ya. Ya, jadi tagline itu sesuatu yang sudah melekat di lembaga, institusi ataupun organisasi Anda. Ya, nanti tagline-nya begini ya, misalnya contohnya ya. Kampus kami telah memiliki inkubator bisnis. Nah, itu bisa juga. Atau juga Anda bisa juga membuat tagline kampus kami memiliki training center. Nah, ini menarik karena orang nanti akan melihat para calon mahasiswa, biasanya di situ ya, apakah S1, S2, dia akan melihat itu. Karena dunia sekarang adalah dunia practicing. Jadi orang itu sekarang tidak mau berpikir muluk-muluk, tapi yang penting saya ini segera bisa action gitu ya, begitu lulus action. Nah, maka di situ juga berarti kalau selama aktif di kuliah itu ada pelatihan-pelatihan ya, apa saja pelatihan di situ ya. Kalau itu bidang ekonomi bisnis juga pelatihan bisnis ya. Kemudian bidang teknik ya dan sebagainya ya, kecuali kedokteran memang sudah langsung ada, tapi bidang yang selain kedokteran, teknik itu biasanya tidak ada yang practicing di situ ya. Atau juga tagline itu ditambah lagi misalnya kami bekerja sama dengan. Nah, ini baik juga. Jadi biasanya ada kampus yang nge-link ke BUMN misalnya atau nge-link ke perusahaan besar. Ini perlu dicantumkan ya dalam tagline itu. Itu penting sekali. Supaya orang nanti walaupun tidak ada jaminan lulus langsung bekerja di sana, tapi paling tidak orang tahu, wah ini ada lainnya ya. Tentu saja lulusan dari kampus itu tentu lebih diperhatikan ya dibandingkan dari kampus yang lain. Ya, jadi kalau memang Anda ada kerjasama dengan perusahaan-perusahaan besar ya, korporasi ataupun BUMN, Anda cantumkan juga dalam tag lainnya ya. Atau juga Anda cantumkan ya, kami memiliki dosen-dosen, misalnya sebutkan guru besarnya ya yang terkenal, misalnya di situ ada guru besar yang jadi publik figur, disebutkan. Kemudian jangan lupa, jadi kampus kami juga memiliki mentor bisnis. Ya, mentor bisnisnya mungkin dari alumni situ ya, walaupun alumni itu datangnya mungkin sebulan atau 2 bulan sekali ya, tidak masalah, tetapi dia sudah menjadi mentor ya, mentor bisnis dari mahasiswa yang kuliah di situ ya. Oke teman sekalian, saya ulang lagi ya, jadi kalau Anda membuat konten
di Facebook ya, di fanpage terutama ya di sini, karena di fanpage ini Anda bisa menggabungkan sekaligus mencantumkan website Anda, mencantumkan artikel ya, blog-blog Anda, mencantumkan YouTube ya, bahkan Anda bisa mencantumkan nomor kontak ya, nomor WA Anda bisa dimasukkan di situ, nomor WA dari institusi Anda ya. Maka yang pertama adalah ingat bahwa prinsip dari konten adalah content is king ya. Jadi produk yang yang bagus tetapi kontennya jelek, maka dia tidak akan diperhatikan ya oleh publik. Sebaiknya walaupun produk itu biasa, sudah rutin dilaksanakan, tapi karena kontennya luar biasa, maka dia akan jadi viral. Dan yang kedua adalah konten itu harus tadi ada tulisan yang digarap dengan copywriting, kemudian ada gambar-gambar yang didesain dengan bagus, kemudian harus ada video atau YouTube-nya. Kemudian yang ketiga adalah langkah ketiga, tentukan segmen yang disasar. Karena beda segmen berarti beda artikel ya, beda segmen, beda artikel ya, beda YouTube-nya, videonya beda, gambar-gambarnya juga beda. Kemudian yang keempat, konten itu sebaiknya kalau itu ada tulisannya, ada artikelnya ditulis oleh publik figur yang sudah dikenal ya. Atau kalau mau mencantumkan mengupload YouTube di situ, maka itu YouTube dari pembicara yang sudah dikenal oleh publik. Ya, sudah dikenal, sesuaikan dengan segmennya tadi ya. Tetapi kalau tidak ada, maka paling tidak ada endorsernya. Ada yang mengakui ya, ada yang mengakui di situ yang mengendorse dari kegiatan Anda. Ya, kemudian yang kelima adalah sesuaikan dengan tema-temanya, topiknya sesuai dengan tren ya yang sekarang lagi banyak dibicarakan oleh publik. Kemudian yang keenam adalah buat headline yang impresif ya. Kemudian yang terakhir ya, buatlah tagline. Baik teman sekalian, berakhirnya sudah platform digital belajar digital marketing untuk Sosiopreneur ya. Sampai ketemu lagi pada platform digital saya yang selanjutnya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.